Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Susuk Penglaris SPG. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lantai dasar Mega Mall Jakarta adalah lautan manusia yang bercampur dengan aroma parfum mahal. Ampas kopi dari kafe sebelah dan hawa dingin AC yang menusuk tulang. Lampu-lampu kristal di langit-langit memantulkan kilauan bak permata, tapi di balik gemerlap itu ada pertempuran tidak kasat mata. Di tengah keramaian, dua booth kosmetik premium saling berhadapan, bagai dua petarung di ring tinju. Di satu sisi Risa berdiri dengan senyuman yang tulus, hampir seperti lukisan. Matanya hangat, gerakannya lembut, seolah tiap kata yang keluar dari mulutnya adalah undangan untuk membeli. Di sisi lain Lila dengan kecantikan yang mencolok dan suara yang lantang berusaha menarik perhatian dengan gestur agresif dan tawaran diskon yang menggoda. Namun entah mengapa pembeli selalu berbondong-bondong ke booth Risa, meninggalkan Lila dengan tumpukan tester yang tidak tersentuh. Pagi itu suasana di lantai dasar terasa lebih tegang dari biasanya. Promosi akhir tahun sedang mencapai puncaknya dan hadiah besar menanti. Posisi koordinator regional bukan hanya soal gaji 2 digit, tapi gengsi, pengakuan, dan janji hidup yang lebih baik di tengah kerasnya Jakarta. Risa dengan seragam putihnya yang selalu rapi sedang menjelaskan manfaat serum anti-aging kepada seorang ibu-ibu sosialita. Ini mengandung peptid, Bu, bikin kulit kencang tanpa perlu suntik, katanya lembut. Tangannya menari-nari di udara menunjukkan botol-botol kaca yang berkilau. Ibu itu mengangguk, terpikat, lalu mengeluarkan kartu kredit tanpa ragu. Di seberang Lila memandang dengan mata menyipit. Lagi-lagi dia. Suaranya parau penuh iri. Ia baru saja kehilangan pelanggan yang awalnya mendekati boothnya, tapi entah bagaimana berpaling ke Risa setelah 1 menit. Lila mengepalkan tangan, kuku panjangnya yang merah menyala, hampir menusuk telapak tangannya sendiri. Apa sih yang dia punya? Cantik, aku juga. Cerdas, aku lebih keras kerja. Gerutunya dalam hati. Ia menoleh ke cermin kecil di boothnya, memeriksa lipstik merahnya yang sempurna, lalu menarik nafas dalam. Gua gak akan kalah, Riz. Enggak tahun ini. Di sudut ruangan, manajer toko Bu Wulan mengamati keduanya dari balik meja kasir. Wanita berusia 40-an itu terkenal keras, tapi adil. Lila, fokus. Jangan cuma ngeliatin Risa. Penjualanmu masih jauh di bawah target. Serganya, suaranya dingin seperti AC yang berdengung. Lila menunduk, wajahnya memerah, tapi matanya menyala-nyala. Iya Bu, saya usaha lebih keras lagi, jawabnya. Nada sopannya terdengar dipaksakan. Risa mendengar sindiran itu, tapi hanya tersenyum tipis. Ia tahu Lila sedang terbakar cemburu. Lila, santai saja, kita kerja sama-sama kan? Katanya pelan saat mereka berpapasan di dekat mesin kasir. Tapi Lila hanya mendengus. Santai, lo yang santai, Riz. Semua orang kayak kesurupan ke booth lo. Apa rahasianya? Nada Lila penuh sarkasme. Tapi ada getar di ujung suaranya, campuran iri dan keputusasaan. Risa menghela nafas, memilih diam. Ia tahu persaingan ini bukan hanya soal angka penjualan. Ada sesuatu di balik sorot mata Lila yang mulai gelap, seperti awan mendung sebelum badai. Di tengah hiruk pikuk mall, di antara dering telepon dan tawa pelanggan, Risa merasakan hawa aneh. Seperti ada yang mengintip dari sudut matanya, tapi saat ia menoleh tidak ada apa-apa. Hanya kilauan lampu mall yang dingin dan bayangan Lila yang kini berjalan menjauh, menuju kamar ganti dengan langkah penuh amarah. Malam itu saat lampu mall mulai meredup dan toko-toko menutup rolling door mereka, Risa merapikan boothnya.
Ia menoleh ke but Lila yang kini kosong. Sebotol parfum tester tergeletak miring, seolah ditinggalkan dengan sengaja. Risa menggigil, bukan karena AC, tapi karena firasat yang tiba-tiba menjalar di punggungnya. Ini cuma permulaan, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya nyaris tidak terdengar di tengah dengung mal yang mulai sepi. Malam menyelimuti Jakarta dengan panas lengket yang tidak pernah benar-benar seperti. Meskipun lampu neon dan AC mall berusaha menutupinya, Lila berdiri di depan cermin kamar ganti karyawan di Mega Mall Jakarta. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat muram. Lipstik merahnya masih sempurna, tapi matanya seperti kolam kosong, penuh kelelahan dan iri. Ia memandangi pantulan dirinya mencari-cari kekurangan yang tidak pernah ia temukan. Cantik, manis ngomong. Tapi kenapa selalu dia? Gumamnya, suaranya getir, hampir seperti sedang memaki cermin. Risa dengan senyumnya yang tulus dan aura yang seolah menarik pelanggan seperti magnet, selalu unggul. Penjualan Lila hari ini hanya separuh dari target, sementara Risa sudah melampaui 2 kali lipat. Posisi koordinator regional yang diimpikan Lila terasa semakin jauh, seperti fata morgana di tengah kemacetan Jakarta. Lila keluar dari kamar ganti, tas lempangnya tergantung lemas di bahu. Ia memutuskan untuk tidak langsung pulang ke kontrakan di Cakung yang sempit dan pengap. Ia berjalan ke warung makan di ujung mall, tempat para karyawan biasa berkumpul untuk melepas penat. Aroma soto ayam dan teh manis hangat memenuhi udara, bercampur dengan suara obrolan dan tawa pelan. Lila memesan es teh, duduk di sudut, dan mencoba menenangkan diri. Di meja sebelah 2 karyawati dari toko sepatu berbisik-bisik. Suara mereka nyaris tenggelam di antara deru kipas angin. Lo denger gak? Si Dian dari butik kan tiba-tiba closing banyak banget bulan ini, kata salah satu. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Katanya dia ke Eyang Jati di Jatinegara pakai penglaris, entah apa itu. Sekarang pembelinya kayak kesurupan, ngantri ke dia mulu. Serius? Eyang Jati yang di gang sempit itu? Katanya serem, tapi ampuh banget. Tapi ya gitu, ada harganya lah, balas yang lain, nadanya setengah takut setengah kagum. Lila membeku, tangannya yang memegang gelas es teh bergetar. Penglaris, Jatinegara. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu di kepalanya. Ia tahu soal dukun-dukun itu, cerita dari ibunya tentang jalan pintas yang sering diambil orang-orang putus asa. Tapi ia selalu menertawakannya. Sampai sekarang, rasa hampa di dadanya berganti menjadi percikan ambisi yang membakar. Kalau Risa bisa menang tanpa curang, kenapa gue gak boleh coba cara lain? Pikirnya, matanya menyipit. Malam itu alih-alih naik angkot ke kontrakan, Lila membuka ponselnya dan mencari-cari di grup WhatsApp karyawan mall. Ada yang tahu alamat dukun di Jatinegara yang katanya ampuh buat rezeki? Ketiknya di grup yang jarang aktif. Tidak sampai 5 menit sebuah pesan pribadi masuk dari nomor tidak dikenal. Ke Gang Kenanga 3, cari rumah kayu nomor 17. Tapi hati-hati, Mbak. Eyang Jati gak main-main. Jangan bilang aku yang kasih tahu. Lila menatap pesan itu. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini bukan sekedar langkah biasa. Ada jurang antara ketakutan dan ambisi. Dan malam itu, ambisi mulai menariknya ke dalam. Di kontrakan tengah malam, Lila duduk di kasur tipisnya yang berderit. Cahaya lampu neon di kamar membuat wajahnya tampak pucat. Ia memikirkan Risa, senyumnya yang menjengkelkan dan pelanggan yang seolah terhipnotis. Gua gak mau kalah lagi, bisiknya suaranya parau, seperti berbicara pada sesuatu di kegelapan. Di luar, angin malam bertiup membawa aroma samar bunga kenanga dari pohon di ujung gang. Lila menggigil, entah karena dingin atau karena firasat yang tiba-tiba menyelinap di dadanya. Ia memejamkan mata tapi tidur tidak kunjung datang. Yang ada hanya bayangan di rumah kayu di Jatinegara dan suara bisikan yang seolah memanggilnya dari kejauhan. Besok, katanya pada diri sendiri, suaranya penuh tekad. Besok gua kesana. Gang Kenanga 3 di Jatinegara terasa seperti dunia yang berbeda dari gemerlap Mega Mall Jakarta. Jalanan sempit itu dipenuhi genangan air sisa hujan sore tadi
bercampur bau tanah basah dan asap knalpot dari motor yang sesekali melintas. Rumah kayu nomor 17 berdiri di ujung gang, dikelilingi pagar bambu yang reot dan pohon kamboja yang daunnya bergoyang pelan di angin malam. Lila berdiri di depan pintu, jantungnya berdegup kencang. Aroma menyengat dari bunga 7 rupa dan asap dupa menyelinap ke hidungnya, membuat tenggorokannya terasa kering. Ia mengetuk pintu 3 kali. Suaranya bergema di keningan malam. Pintu terbuka perlahan dan seorang pria tua dengan kain sarung dan baju koko lusuh muncul. Eyang Jati, begitu ia dikenal. Memiliki wajah keriput dengan mata yang kosong namun tajam, seolah bisa melihat menembus jiwa. "Mau apa, Dok?" Suaranya serak seperti daun kering yang bergesekan. Lila menelan ludah, tangannya mencengkram tas selempangnya. Saya mau penglaris, Eyang, supaya orang-orang tertarik ke saya, supaya saya menang," katanya. Suaranya gemetar tapi penuh tekad. Eyang Jati menatapnya lama, hingga Lila merasa kulitnya merinding. "Takdirmu sudah bagus, Dok, tapi kurang dorongan. Kau yakin mau ini? Ada harga yang harus dibayar," katanya. Nadanya datar tapi mengandung peringatan. Lila mengangguk cepat, mengabaikan firasat buruk yang menjalar di dadanya. "Saya nggak takut, Eyang. Saya cuma mau apa yang pantas saya dapat." Sang dukun mengangguk pelan lalu mengajak Lila masuk. Di dalam ruangan remang-remang hanya diterangi lampu minyak dan lilin. Bau dupa semakin kuat, bercampur aroma tanah dan sesuatu yang asing, seperti logam yang dipanaskan. Di tengah ruangan, sebuah meja kecil dipenuhi botol-botol kaca berisi cairan aneh dan benda-benda kecil yang berkilau. Eyang Jati mengambil 3 butir kecil yang tampak seperti emas, tapi kilaunya terasa salah, seperti menyerap cahaya alih-alih memantulkannya. "Susu kemas, 2 di pipi, biar senyummu memikat seperti bidadari, 1 di lidah, biar kata-katamu jadi perintah." Prosesnya cepat tapi menyakitkan. Lila menancurit saat jarum tipis menusuk pipinya, dingin seperti es meski ruangan terasa pengap. Saat susu ketiga ditanam di ujung lidahnya, ia merasa seperti ada arus listrik kecil yang mengalir di mulutnya. "Selesai," kata Eyang Jati. Suaranya kini berat, penuh otoritas. "Tapi dengan ini, Dok, ada pantangan. Jangan pernah cium bunga yang wanginya tajam, terutama kenanga. Kodam yang membantu ini benci wangi itu. Langgar dan nyawamu yang jadi bayaran." Lila membeku. Kata kodam membuat bulu kuduknya berdiri. "Kodam? Maksudnya apa, Yang?" Suaranya nyaris berbisik. Eyang Jati hanya tersenyum tipis, giginya kuning dan tidak rata. "Jangan tanya yang gak perlu kau tahu. Patuhi pantangan atau kau akan lihat sendiri." Ia menyerahkan sebotol kecil air bunga. "Bersihkan wajahmu dengan ini tiap malam, biar susuknya kuat." Lila keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, pipinya masih terasa perih, lidahnya kaku. Di luar angin malam membawa aroma kenanga yang samar dari pohon di ujung gang. Ia buru-buru menutup hidungnya, jantungnya berdegup kencang. Gak akan. Seolah meyakinkan diri sendiri, tapi di dalam dadanya ada perasaan aneh, campuran harapan dan ketakutan. Ia menoleh ke rumah kayu itu sekali lagi. Pintunya sudah tertutup, tapi ia merasa ada sepasang mata yang mengintip dari balik jendela. Ini cuma awal. Suaranya penuh keyakinan yang rapuh. Saat ia naik angkot menuju kontrakan, Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu jalanan berkedip-kedip dan bayangan di kaca jendela angkot seolah bukan miliknya. Lila menggenggam botol air bunga dari Eyang Jati. Jari-jarinya gemetar. Di kejauhan suara azan maghrib bergema, tapi entah kenapa malam ini terasa seperti malam tanpa doa. Pagi di Mega Mall Jakarta terasa seperti biasa. Lampu kristal berkilau. Aroma kopi dari kafe sebelah bercampur dengan semprotan parfum tester dan suara langkah sepatu pelanggan menggema di lantai marmer. Tapi bagi Risa yang sedang merapikan botol-botol skincare di bootnya, ada sesuatu yang berbeda. Ia menoleh ke boot Lila di seberang dan jantungnya seolah terhenti sejenak. Lila berdiri di sana, tersenyum pada seorang pelanggan, tapi senyum itu salah.
terlalu sempurna, terlalu lebar, seperti topeng yang dipahat dari lilin. Wajahnya bersinar, bukan karena highlighter atau lampu mall, tapi seperti ada lapisan minyak tidak wajar yang memantulkan cahaya. Apa itu? Gumam Risa dalam hati. Tangannya tanpa sadar mencengkeram botol serum. Lila bergerak dengan percaya diri yang baru. Suaranya lembut namun memikat, seperti nyanyian yang menarik pelanggan mendekat. Coba ini bu, krim mata dengan ekstrak kaviar, dijamin kerutan hilang dalam seminggu. Katanya pada seorang ibu-ibu yang langsung mengangguk. Matanya kosong seolah terhipnotis. Dalam hitungan jam antrean di booth Lila mengular, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelanggan dari remaja hingga sosialita seolah ditarik oleh kekuatan tidak terlihat. Bahkan Bu Wulan, manajer toko yang terkenal galak, mendekati Lila dengan senyum lebar yang tidak biasa. Bagus Lila, ini baru SPG bintang. Pujinya suaranya hangat, hampir tidak alami. Risa menatap dari kejauhan. Dadanya sesak, ia tahu ada yang tidak beres. Lila bukan hanya berubah, ia seperti bukan Lila, tawanya terlalu melengking, seperti kaca yang digores, dan sorot matanya terlalu tajam. Seolah ada sesuatu dari balik pupilnya yang mengintip. Risa yang dibesarkan di desa di Jawa Tengah dengan cerita-cerita mistis dari neneknya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan dia yang ngomong, bisiknya pada diri sendiri, tangannya meraba tasbih kecil di saku seragamnya. Ia teringat cerita neneknya tentang penglaris dan pendamping yang bisa dipanggil dengan ritual tertentu. Lila, apa yang kamu lakukan? Gumamnya, suaranya nyaris tidak terdengar di tengah keramaian mall. Di jam istirahat, Risa duduk di warung makan karyawan, mencoba menenangkan diri dengan segelas teh manis hangat. Tapi pikirannya terus kembali ke Lila. Ia melihat Lila berjalan ke kamar ganti, langkahnya terlalu ringan, hampir seperti melayang. Riz, lu kenapa pucat banget? Tanya Sari, rekan SPG dari toko sebelah, sambil mengunyah bakpao. Risa menggeleng pelan tapi akhirnya tidak tahan. Sari, lo ngerasa gak sih? Lila beda, kayak nggak manusiawi gitu. Katanya pelan, suaranya bergetar. Sari tertawa kecil, tapi matanya menunjukkan ketidaknyamanan. Halah, lo kebanyakan nonton horor kali. Tapi iya sih, dia tiba-tiba jago jualan. Katanya ke dukun lo di Jatinegara. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Sari menutup mulutnya seolah menyesal sudah bicara. Risa membeku. Dukun, kata itu seperti pisau yang menusuk firasatnya. Dukun apa, Sar? Lu tahu apa? Nadanya mendesak. Sari menunduk, suaranya jadi bisik. Katanya susuk, tapi bukan susuk biasa. Ada teman yang bantu gitu. Tapi serem Riz, katanya ada pantangan. Kalau dia langgar, ya habis. Sari menggigil meski warung itu panas. Risa hanya bisa menatap gelasnya. Pikirannya berputar. Ia teringat cerita neneknya tentang susuk emas dan kodam yang menempel pada pemakainya, menuntut imbalan yang mengerikan. Malam itu saat mal mulai sepi, Risa berdiri di boothnya, merapikan produk dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke booth Lila yang kini kosong. Tapi di sudut matanya ia melihat sesuatu. Bayangan samar di cermin kecil di booth Lila, seperti sosok yang berdiri tepat di belakang tempat Lila biasa berdiri. Risa menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya aroma aneh, seperti bunga yang terlalu manis yang tiba-tiba menguar di udara. Ya Tuhan, lindungi aku, bisiknya, tangannya mencengkeram tasbih lebih erat. Lantai dasar Mega Mall Jakarta tetap ramai seperti biasa, tapi bagi Risa, udara di sekitar booth kosmetik terasa semakin berat. Seperti ada kabut tidak kasat mata yang menyelimuti tempat itu. Aroma parfum mahal dan kopi dari kafe sebelah tidak lagi terasa menyegarkan. Ada sesuatu yang lain, bau samar, yang dingin dan manis, seperti bunga yang mulai membusuk. Lila di booth seberang kini menjadi pusat perhatian. Pelanggan berkerumun di sekitarnya, tertawa pada setiap candaannya, membeli produk tanpa ragu, seolah tersihir. Tapi Risa tahu, di balik senyum Lila yang terlalu sempurna itu, ada sesuatu yang salah. Matanya terlalu berkilau, seperti cahaya yang memantulkan sesuatu.
yang bukan dari dunia ini. Persaingan yang dulu hanya soal angka penjualan kini berubah menjadi perang dingin yang menyesakan. Lila tidak lagi sekedar agresif. Ia mulai menyindir Risa di depan rekan kerja. Suaranya manis tapi penuh racun. "Kasihan ya Riz, sudah cantik tapi rezekinya seret," katanya suatu sore saat mereka sedang menunggu giliran di mesin kasir. Beberapa SPG lain terkikik, tapi tawa mereka terdengar gugup. Risa menunduk. Tangannya mencengkram tasbih di saku seragamnya. "Gua gak perlu curang buat menang, Lil," balasnya pelan tapi nadanya tegas, membuat Lila tersenyum miring. "Curang? Siapa yang bilang curang? Ini namanya usaha, sayang," saut Lila, suaranya melengking, tapi ada getar aneh di dalamnya. Seperti ada suara lain yang bercampur. Risa merinding. Ia tidak membalas, tapi matanya tidak bisa lepas dari Lila, yang kini berjalan kembali ke bootnya dengan langkah yang terlalu ringan, hampir tidak menyentuh lantai. Malam itu saat Risa pulang ke kontrakan di Tebet, ia merasa punggungnya seperti ditindih beban tidak terlihat. Tidurnya diganggu mimpi buruk. Bayangan Lila dengan wajah pucat, pipinya berdarah, menatapnya dari cermin di boot. "Lu gak akan menang, Riz," bisik sosok itu dalam mimpinya. Suaranya seperti angin yang bertiup di gang sempit. Risa terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ini gak wajar. Tangannya meraih botol kecil air doa yang selalu ia bawa sejak kecil, pemberian neneknya. Ia memercikan air itu ke wajahnya, berharap mimpi itu hanya hayalan. Keesokan harinya Risa mulai bertindak. Ia tidak percaya penuh pada cerita mistis, tapi firasatnya terlalu kuat untuk diabaikan. Sebelum masuk kerja, ia mampir ke warung kecil di ujung gang kontrakannya, membeli seikat garam kasar. Nenek bilang, garam bisa jadi tolak bala. Pikirnya mengingat nasihat neneknya. Di mall saat tidak ada pelanggan, ia menaburkan garam di sudut-sudut bootnya, berharap itu bisa melindunginya dari aura negatif yang kini terasa semakin kuat dari boot Lila. Ia juga mulai membaca doa-doa pendek yang diajarkan neneknya setiap kali melewati boot Lila. Suaranya nyaris tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk mall, tapi aura itu tidak pergi. Setiap kali ia lewat, udara terasa lebih dingin dan lampu di atas bootnya seolah berkedip lebih sering. Suatu siang saat Risa sedang melayani pelanggan, ia mendengar tawa Lila dari seberang. Tawa itu terdengar seperti biasa, tapi ada sesuatu di dalamnya, seperti suara anak kecil yang bercampur, samar tapi mengerikan. Risa menoleh, tapi Lila hanya tersenyum padanya, senyum yang terlalu lebar, terlalu putih. "Lu ngerasa gak enak ya, Riz?" tanya Lila tiba-tiba. Suaranya manis tapi penuh ejekan. "Atau apa lu takut sama gua sekarang?" Risa menahan nafas, tangannya gemetar di saku seragamnya. "Enggak, Lil, gue cuma mau kerja jujur," jawabnya, suaranya pelan tapi tegas. Lila tertawa lagi. Suara itu membuat bulu kuduk Risa berdiri. "Jujur? Di Jakarta? Jujur gak bikin lo menang, sayang," kata Lila selalu berbalik, meninggalkan Risa dengan perasaan seperti diterpa angin dingin. Malam itu di kontrakan, Risa duduk di depan cermin kecil, memercikan air doa ke wajahnya. Ia menatap pantulannya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya persaingan biasa. Tapi di dalam hatinya ia tahu, Lila telah melangkah terlalu jauh dan sesuatu yang gelap kini mengikutinya. Aroma bunga kenanga samar-samar tercium di udara meski tidak ada pohon kenanga di dekat kontrakannya. Risa memejamkan mata, berdoa dalam hati, tapi firasat buruk itu tidak mau pergi. 3 hari menjelang penutupan promosi akhir tahun, lantai dasar Mega Mall Jakarta terasa seperti medan perang yang sunyi. Keramaian pelanggan, denting mesin kasir, dan aroma parfum mahal tidak mampu menutupi ketegangan yang kini menyelimuti boot kosmetik. Lila berdiri di puncak kejayaannya. Penjualannya melonjak 200% di atas Risa, rekor yang membuat buulan manajer toko memujinya tanpa henti. "Lila, kamu bikin sejarah, koordinator regional sudah di tanganmu," katanya kemarin. Suaranya penuh kekaguman, tapi ada keanehan di matanya. Seperti ia sendiri bingung dengan antusiasmenya. Lila hanya tersenyum, senyum yang kini terlihat seperti topeng, terlalu sempurna, terlalu dingin.
Tapi di balik kemenangan itu, Lila mulai merasakan beban yang tidak terlihat. Di kamar ganti saat ia sedang memperbaiki riasannya, pipinya terasa gatal, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Ia menggaruk pelan, tapi rasa gatal itu justru membakar. "Apaan sih ini?" gumamnya menatap cermin dengan cemas. Pantulannya tampak normal, tapi ada sesuatu di sudut cermin. Bayangan samar, seperti siluet seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi kamar ganti kosong. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru mengambil botol air bunga dari Eyang Jati, memercikannya ke wajahnya seperti yang diperintahkan. Rasa gatal mereda, tapi ketakutan di dadanya tetap. Lila juga mulai paranoid dengan pantangan yang diberikan Eyang Jati. Dekorasi mal penuh dengan bunga-bunga palsu untuk menyambut Natal, tapi sesekali ia mencium aroma manis yang mencurigakan. "Kenanga," bisiknya pada diri sendiri. Matanya liar mencari sumber bau itu. Ia menghindari sudut-sudut mal yang dipenuhi dekorasi, bahkan menolak mendekati meja resepsionis yang dihiasi potpourri. "Gua gak boleh lengah," katanya, suaranya gemetar seolah berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Sementara itu Risa merasa terkepung oleh kekalahan. Angka penjualannya jauh tertinggal dan semangatnya mulai pudar. Ia mencintai pekerjaannya, tapi kini semua terasa kotor. Lila curang, pikirnya, tangannya mencengkeram tasbih di saku seragamnya. Ia tidak ingin percaya pada cerita dukun, tapi firasatnya terlalu kuat. Setiap malam ia bermimpi tentang Lila. Wajahnya pucat dengan darah menetes dari pipi, berbisik, "Lo gak akan menang, Riz." Risa terbangun dengan keringat dingin, berdoa dengan tasbih hingga jari-jarinya lecet. Di warung makan karyawan, Risa duduk sendirian, menatap soto ayam yang sudah dingin. Sari, rekan SPG, mendekat dengan hati-hati. "Riz, lu kenapa? Kayak orang ketakutan." Suaranya penuh perhatian. Risa menoleh, matanya merah karena kurang tidur. "Sar, lo percaya gak sih soal kodam? Lila, dia gak wajar. Gue takut, tapi gue juga gak mau kalah." Wajahnya pucat. "Riz, jangan lawan dia. Katanya yang pakai susu kayak gitu gak sendiri. Kalau kodamnya marah, habis sudah." Sari menggigil meski warung itu panas. Malam itu di kontrakan, Risa duduk di depan meja kecil dengan lilin menyala. Ia membuka buku doa peninggalan neneknya, mencari perlindungan. Tiba-tiba ia teringat nasihat neneknya dari kecil. "Setan dan kodam takut sama wangi murni, terutama kenanga. Bunga itu keramat, Riz. Wanginya bisa usir yang jahat, tapi juga bisa bikin mereka marah." Risa membeku. Kenanga, kata itu seperti kunci yang tiba-tiba membuka pintu di pikirannya. Kalau Lila pakai susuk, apa kenanga bisa bongkar rahasianya? Pikirnya, jantungnya berdegup kencang, tapi di dalam hatinya ada ketakutan lain. Jika ia melawan, apa harga yang harus dia bayar? Malam penutupan promosi akhir tahun di Mega Mall Jakarta dipenuhi gemerlap dan kemeriahan palsu. Lantai atas mall dihiasi lampu-lampu Natal yang berkerlap-kelip. Meja-meja catering dipenuhi hidangan mewah, dan aroma sampahnya bercampur dengan parfum mahal. Para SPG, manajer, dan tamu undangan berkumpul, tersenyum di bawah kilauan lampu kristal. Tapi di sudut ruangan, Risa berdiri dengan jantung berdegup kencang. Di tangannya tersembunyi di dalam tas kecil ada botol kaca kecil berisi minyak kenanga murni yang ia beli dari pasar pagi tadi. Ia teringat nasihat neneknya. Risa tidak ingin membunuh, ia hanya ingin kebenaran terungkap. Ingin semua orang melihat bahwa kemenangan Lila bukan hasil kerja keras, melainkan kecurangan yang gelap. Lila dalam gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya menjadi bintang malam itu. Ia berdiri di tengah kerumunan, menerima ucapan selamat dari Bu Wulan dan rekan-rekan SPG lainnya. Tawanya melengking, tapi bagi Risa ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. "Lila, kamu luar biasa. Penjualanmu bikin kami semua takjub," kata Bu Wulan. Suaranya penuh pujian, tapi matanya tampak kosong, seperti terhipnotis. Lila tersenyum lebar, pipinya berkilau aneh di bawah lampu. "Terima kasih, Bu. Ini cuma soal usaha dan sedikit keberuntungan," katanya. Nadanya manis, tapi ada getar di ujung suaranya yang membuat Risa merinding.
Risa menarik nafas dalam, tangannya mencengkeram tas kecil itu lebih erat. Ia tahu apa yang akan ia lakukan beresiko, tapi ia tidak bisa membiarkan Lila menang dengan cara seperti ini. Ya Tuhan, lindungi aku, bisiknya dalam hati sambil melangkah mendekati Lila. Di tengah keramaian ia berpura-pura berbincang dengan Sari yang berdiri di dekat meja minuman. Sar, lo yakin gak mau ikut foto bareng di panggung? Suaranya dibuat santai, tapi matanya tidak lepas dari Lila yang sedang tertawa dengan sekelompok tamu. Enggak Aris, gue malas jadi penutup, jawab Sari, tapi wajahnya pucat saat melihat Lila. Riz, lo yakin mau deket-deket dia? Gue takut serius, dia gak beres, bisiknya. Suaranya gemetar. Risa hanya mengangguk pelan, tangannya merogoh tas dan merasakan botol minyak kenanga itu. Gue cuma mau beresin ini Sar, biar adil, katanya, nadanya penuh tekad. Tapi ada ketakutan yang terselip di dalamnya. Saat Lila berjalan mendekati meja minuman, masih tertawa dan menyapa tamu, Risa melihat kesempatannya. Dengan jantung berdegup kencang, ia bergerak mendekat, berpura-pura tersandung di karpet merah yang menghias lantai. Aduh, serunya, suaranya cukup keras untuk menarik perhatian. Botol kecil di tangannya jatuh, pecah di lantai marmer, dan aroma kenanga yang tajam langsung memenuhi ruangan ber-AC. Bau itu menusuk, manis namun mencekik, seperti doa yang dipaksa keluar dari dunia lain. Para tamu mengerutkan kening, beberapa menutup hidung, tapi Lila, dia membeku. Wajahnya yang tadinya bersinar kini pucat bagai mayat. Matanya membelalak penuh horor, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tidak, tidak. Suaranya parau. Tangannya mencengkeram pipinya dengan keras. Risa mundur selangkah. Jantungnya hampir meloncat dari dadanya. Lila, lu kenapa? Suaranya bergetar berpura-pura khawatir, tapi di dalam hati ia tahu kodam itu sedang bereaksi. Lila menatap Risa, matanya penuh kebencian dan ketakutan. Lu yang bikin ini, teriaknya. Suaranya pecah, seperti ada dua suara yang keluar dari mulutnya. Satu milik Lila, satu lagi lebih dalam, lebih tua. Ruangan seolah menjadi lebih dingin. Lampu di atas berkedip-kedip. Para tamu mulai berbisik bingung, tapi Risa hanya bisa berdiri di tempat. Tangannya mencengkeram tasbih di saku. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Pikirnya menyadari bahwa ia telah membuka pintu yang mungkin tidak bisa ditutup lagi. Aroma kenanga yang tajam menyebar seperti racun di udara ber-AC, mengisi ruang pesta di lantai atas Mega Mall Jakarta dengan wangi yang manis namun mencekik. Lampu-lampu kristal yang tadinya berkilau kini seolah meredup, dan suhu ruangan terasa turun drastis, seperti ada angin dingin yang menyelinap dari dunia lain. Lila berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti kain kafan. Tawanya yang tadi melengking kini terputus, digantikan oleh erangan pelan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tidak boleh. Suaranya pecah seperti berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Tangannya mencengkeram pipinya, tempat susuk emas itu ditanam dengan begitu keras hingga kuku-kukunya meninggalkan bekas merah. Lila, lu kenapa? Seru Sari yang berdiri tidak jauh dari Risa. Suaranya penuh kepanikan, tapi Lila tidak menjawab. Matanya membelalak, pupilnya melebar hingga nyaris menghapus bagian putihnya. Lu yang bikin, teriaknya menunjuk ke Risa dengan jari gemetar. Suaranya bercampur dengan nada yang bukan miliknya, dalam, serak, seperti suara dari goa. Risa mundur, jantungnya berdegup kencang. Tangannya mencengkeram tasbih di saku seragamnya. Aku cuma mau kebenaran keluar, Lil. Suaranya gemetar nyaris tidak terdengar di tengah bisik-bisik tamu yang mulai panik. Tiba-tiba Lila mengerang keras, seperti ada ribuan jarum panas menusuk dari dalam tubuhnya. Ia mencakar wajahnya sendiri, meninggalkan garis-garis darah di pipi yang tadinya berkilau sempurna. Panas. Suaranya bercampur antara ketakutan dan kemarahan. Lidahnya kaku, hanya suara tersedak yang keluar saat ia berusaha berbicara. Tamu-tamu mundur, beberapa menjerit sementara buulan berlari mendekat. Lila, tenang, seseorang, panggil ambulan, teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam kekacauan. Lila ambruk ke lantai marmer, tubuhnya kejang-kejang hebat. Lengannya bergerak tidak terkendali.
seperti boneka yang ditarik tali yang salah. Darah dari cakaran di wajahnya menetes ke lantai, membentuk noda kecil yang tampak terlalu merah di bawah cahaya lampu. Risa berdiri membeku, tangannya menutup mulut, matanya penuh horor. "Ya Tuhan, aku gak mau ini." Bisiknya, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingin Lila terbongkar, tapi bukan begini caranya, bukan dengan jeritan dan darah. "Pindah, pindah!" teriak seorang satpam, berusaha membuka jalan di tengah kerumunan. Beberapa SPG menangis, yang lain berbisik ketakutan. Itu bau kenanga kan? Katanya dia pakai susuk," bisik salah satu karyawan. Suaranya gemetar. Sari menarik lengan Risa, wajahnya pucat. "Riz, lu ngapain? Lu tahu apa yang lu lakuin?" Suaranya penuh tuduhan. Risa menggeleng, air matanya jatuh. Aku cuma mau dia berhenti, Sar. Aku nggak tahu bakal kayak begini." Dalam hitungan menit ambulan tiba. Para medis berlari masuk, membawa tandu, tapi Lila sudah tidak lagi bergerak. Tubuhnya terbaring lemas, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mengerikan. Di tengah kepanikan, Risa merasa udara semakin berat, seperti ada sesuatu yang menatapnya dari sudut ruangan. Ia menoleh, tapi hanya melihat bayangan samar di cermin besar di dinding, seperti siluet yang bergerak cepat lalu menghilang. Aroma kenanga masih tercium meski botol itu sudah pecah dan cairannya mengering di lantai. Saat para medis mengangkat tubuh Lila ke tandu, seorang tamu berbisik, Itu gak wajar, kayak ada yang marah." Risa menunduk, tangannya mencengkeram tasbih begitu keras hingga jari-jarinya memutih. Ia tahu apa yang ia mulai malam ini tidak akan berakhir begitu saja. Kepanikan di lantai atas Mega Mall Jakarta mereda perlahan, tapi hawa dingin yang tidak wajar masih menyelimuti ruangan. Lampu-lampu kristal kembali berkilau, tapi bagi yang hadir malam itu, kilauan itu terasa seperti ejekan. Lila sudah dibawa ambulan, dan kerumunan tamu mulai bubar, berbisik dengan wajah pucat. "Serangan jantung katanya," bisik seorang SPG kepada yang lain, tapi nada mereka penuh keraguan, seperti tidak percaya pada penjelasan rasional itu. Risa berdiri di sudut ruangan, tangannya masih mencengkeram tasbih. Air matanya kering di pipi. Aroma kenanga yang tadi memenuhi ruangan kini samar, tapi entah kenapa baunya masih terasa di hidungnya, seperti bayangan yang menolak untuk pergi. Di warung makan karyawan setelah mal tutup, Risa duduk sendirian, menatap teh manis yang sudah dingin. Sari mendekat, wajahnya penuh ketegangan. "Riz, lu beneran gak sengaja tumpahin minyak itu?" Suaranya rendah, penuh tuduhan. Risa menoleh, matanya merah dan lelah. "Sar, aku cuma mau dia berhenti curang. Aku gak tahu bakal kayak gini. Aku gak mau dia mati," jawabnya. Suaranya pecah, penuh penyesalan. Sari menghela nafas, tapi matanya masih penuh ketakutan. "Katanya dokter bilang serangan jantung. Tapi Riz, lu lihat kan wajahnya? Itu gak normal. Kayak ada yang keluar dari dia." Sari menggigil, tangannya mencengkeram gelas plastik di depannya. Kabar kematian Lila sampai ke mall keesokan harinya menyebar seperti api di antara para karyawan. "Meninggal di rumah sakit katanya, jantungan mendadak," ujar Bu Wulan di ruang manajer. Suaranya datar, tapi tangannya gemetar saat memegang secangkir kopi. Risa yang dipanggil untuk laporan penjualan hanya menunduk, tidak sanggup menatap mata Bu Wulan. "Risa, kamu baik-baik saja? Kamu dekat sama Lila kan?" tanya Bu Wulan, nadanya lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Risa mengangguk pelan. Iya Bu, saya cuma shock," jawabnya. Suaranya nyaris hilang, tapi di dalam hatinya ia tahu ini bukan sekedar shock. Ini rasa bersalah yang seperti belati di dadanya. Sore itu saat tim cleaning service membersihkan kamar ganti karyawan, suasana mall yang mulai sepi terasa semakin mencekam. Dua petugas, Mbak Tuti dan Pak Dedi, sedang menyapu dan mengelap meja. Tiba-tiba Mbak Tuti berhenti di depan wastafel, matanya terpaku pada sesuatu. "Pak, ini apa?" tanyanya, suaranya bergetar. Di wastafel ada bercak darah kering yang membentuk pola aneh, seperti sidik jari yang terputus-putus. Di sampingnya tergeletak benda kecil yang berkilau, seperti serpihan emas, tapi terlalu kecil untuk perhiasan. Pak Dedi mendekat, wajahnya memucat. "Ya ampun, Tuti,
jangan pegang. Suaranya parau. Itu kayak susuk. Katanya Lila pakai gitu-gitu kan? Mbak Tuti mundur, tangannya menutup mulut. Pak, kita laporin ke Bulan apa buang saja? Tanyanya, matanya liar mencari jawaban. Pak Dedi menggeleng. Jangan Tuti, ini bukan urusan kita. Biar orang mall yang tangani. Mereka saling pandang lalu buru-buru meninggalkan kamar ganti. Pintunya ditutup dengan keras. Tapi di dalam cermin di atas wastafel seolah memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan samar seperti wajah yang tersenyum, lalu lenyap seketika. Risa yang tidak tahu tentang temuannya itu pulang ke kontrakan dengan langkah berat. Di dalam kamar kecilnya ia duduk di depan cermin, menatap pantulannya sendiri. Aku gak mau dia mati, bisiknya. Air mata kembali mengalir. Tapi di sudut cermin ia merasa melihat sesuatu, bayangan yang bukan miliknya. Dengan mata yang terlalu gelap, aroma kenanga samar menyelinap ke kamar meski jendela tertutup rapat. Risa memejamkan mata, berdoa dengan tasbih. Tapi suara jeritan Lila dari malam sebelumnya masih bergema di kepalanya, seperti kutukan yang tidak akan pergi. Mega Mall Jakarta kembali beroperasi seperti biasa 2 hari setelah kejadian mengerikan itu. Lampu-lampu kristal berkilau, aroma kopi dan parfum mahal memenuhi lantai dasar, dan suara pelanggan bercampur dengan musik Natal yang ceria. Tapi bagi Risa, mall itu kini terasa seperti penjara yang dingin dan penuh bayangan. Setiap langkahnya di lantai marmer terasa berat, seperti ada tangan tidak terlihat yang menarik kakinya. But Lila sudah dibersihkan, produk-produknya disusun rapi oleh SPG baru. Tapi Risa tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke sana. Setiap kali melintas, ia mencium aroma kenanga yang samar, meski tidak ada bunga di dekatnya. Bau itu seperti kutukan, mengingatkannya pada jeritan Lila yang masih bergema di kepalanya. Risa duduk di kontrakannya malam itu, di depan cermin kecil yang kini ia hindari. Tasbih di tangannya sudah lecet karena terlalu sering digenggam. Aku gak mau dia mati, bisiknya pada pantulannya. Suaranya pecah, penuh penyesalan. Ia tidak pernah berniat membunuh Lila. Ia ingin membongkar kecurangannya, tapi kini beban rasa bersalah menekan dadanya seperti batu besar. Ia teringat wajah Lila saat kejang-kejang, mata yang membelalak penuh horor, dan suara yang bukan miliknya. Lo yang bikin ini. Tuduhan Lila masih terngiang seperti mantra yang tidak bisa dihapus. Di warung makan karyawan, Risa menghindari obrolan dengan rekan-rekannya. Sari mencoba mendekat, tapi percakapan mereka kini penuh kecanggungan. Riz, lu gak apa-apa? Lu kelihatan kayak orang ketakutan, tanya Sari, suaranya hati-hati, tapi matanya penuh kekhawatiran. Risa hanya menggeleng, menatap soto ayam yang tidak disentuhnya. Gue cuma capek, Sar. Banyak pikiran, jawabnya. Suaranya datar, tapi tangannya gemetar di bawah meja. Sari tidak mendesak, tapi sebelum pergi ia berbisik. Riz, hati-hati. Katanya sesuatu yang kayak gitu gak akan pergi gitu aja, apalagi kalau dia marah. Kata-kata itu membuat Risa menggigil, meski warung itu panas dan penuh asap. Malam-malam berikutnya mimpi buruk Risa semakin parah. Ia bermimpi berdiri di but Lila, tapi cermin di depannya memantulkan wajah Lila berdarah dan tersenyum. Lo pikir ini selesai, Riz? Bisik sosok itu. Suaranya seperti angin yang bertiup di gang Jatinegara. Risa terbangun dengan jeritan tertahan, keringat membasahi bajunya. Aroma kenanga selalu ada di kamarnya, meski ia sudah membuang semua parfum dan membuka jendela lebar-lebar. Ini gak nyata, katanya pada diri sendiri, tapi suaranya penuh keraguan. 2 minggu setelah kejadian, Risa tidak tahan lagi. Ia menulis surat pengunduran diri dengan tangan gemetar, menyerahkannya pada Bulan tanpa banyak bicara. Saya gak kuat lagi, Bu, katanya, suaranya lemah, matanya menghindari tatapan manajer. Bulan mengangguk, wajahnya penuh simpati. Aku ngerti, Riz, kejadian itu berat buat kita semua, katanya, tapi nada suaranya menyiratkan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Risa meninggalkan Mega Mall untuk terakhir kalinya. Tasnya tergantung lemas di bahu. Saat melangkah keluar, ia melewati bot bekas Lila.
Lampu di atas booth itu berkedip dan aroma kenanga tiba-tiba menyengat, membuatnya tersentak. Ia menoleh tapi tidak ada apa-apa, hanya cermin kecil di booth yang seolah memantulkan bayangan samar. Seperti sosok yang mengintip lalu lenyap. Risa mempercepat langkahnya berdoa dalam hati, tapi di dalam dadanya ia tahu apa yang ia mulai dengan minyak kenanga itu telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup. Jakarta dengan lampu neon dan kemacetannya terasa lebih gelap malam itu, dan aroma kenanga mengikutinya seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.